Anda baru saja melihat informasi cuaca ekstrim, gelombang tinggi, dan gempa. Dalam hitungan menit, informasi-informasi itu sudah sampai ke masyarakat melalui televisi, radio, maupun aplikasi BMKG. Tapi informasi itu tidak muncul begitu saja. Ada sistem besar di baliknya. Ada undang-undang yang mengatur siapa yang berhak mengeluarkan informasi itu, standar apa yang harus dipenuhi, dan apa konsekuensi hukum jika standar itu tidak terpenuhi. Halo, kami dari kelompok 3B, peserta pelatihan dasar CPNS BMKG. Dalam beberapa waktu ke depan, kami akan menjadi bagian dari sistem yang menghasilkan informasi itu. Dalam video ini, kami ingin berbagi tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 yang telah kami pelajari. Khususnya, bagaimana undang-undang ini mengatur tentang pelayanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika, dan mengapa hal ini menjadi relevan dengan pekerjaan kami sebagai calon pegawai BMKG. Sebagai calon pegawai BMKG, hal pertama yang perlu kita pahami yaitu apa sih dasar hukum yang mengatur kegiatan kita yang kita lakukan dan setiap hari? Jawabannya itu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009, di mana undang-undang ini merupakan payung hukum yang mengatur segala ekosistem BMKG di Indonesia yang menyangkut dari pengamatan, pengelolaan data, penelitian, hingga penyampaian informasinya kepada masyarakat. Prinsip dasar dari hukum ini bersikap tegas yaitu di mana pemerintah wajib memberikan layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika bukan sekedar boleh, melainkan wajib, di mana hal ini bukan kebijakan yang dapat dipengaruhi oleh anggaran, melainkan suatu kewajiban negara yang tertulis dalam undang-undang. BMKG dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu pelayanan informasi, di mana hal ini dilakukan dengan memberikan informasi dan analisis BMKG kepada masyarakat. Yang kedua yaitu pelayanan jasa. Hal ini dilakukan dengan pemanfaatan data BMKG untuk keperluan komersil dan juga industri tertentu. Bagi saya yang merupakan pegawai yang nantinya akan bergerak di bidang meteorologi, hal ini merupakan prinsip yang konkret, di mana nanti hasil dari perakiraan cuaca yang saya keluarkan setiap harinya akan disampaikan kepada masyarakat, bukan merupakan hanya sekedar hasil teknis, melainkan merupakan kewajiban hukum yang dimiliki oleh lembaga saya kepada masyarakat Indonesia. Undang-undang ini mengatur secara spesifik informasi MKG apa yang harus disediakan dan untuk siapa informasi tersebut diberikan. Hal ini penting untuk kita pahami karena pembagian inilah yang nantinya menentukan jenis pekerjaan kita sehari-hari. Ada dua kategori utama. Kategori pertama adalah informasi publik, yaitu informasi yang wajib tersedia secara bebas dan gratis bagi seluruh masyarakat. Di dalamnya terdapat dua jenis. Pertama, informasi rutin yang meliputi perkiraan cuaca, perkiraan musim, tinggi gelombang laut, potensi kebakaran hutan, kualitas udara, informasi gempa bumi tektonik, dan informasi magnet bumi. Semua ini harus tersedia secara berkala, bukan menunggu adanya permintaan. Kedua, peringatan dini. Sifatnya mendesak dan bukan merupakan rutinitas. Mencangkup informasi cuaca ekstrim, iklim ekstrim, gelombang laut berbahaya, dan juga tsunami. Begitu kondisi ini terdeteksi, informasi harus segera dikeluarkan karena tidak ada toleransi untuk sebuah keterlambatan. Kategori kedua adalah informasi khusus yang ditunjukkan bagi pengguna dengan kebutuhan teknis tertentu seperti pertambangan, penerbangan, pelayaran, pengeboran minyak, agroindustri, diversifikasi energi, perencanaan, konstruksi, hingga keperluan klaim asuransi. Sebagai pegawai di bidang klimatologi, dua layanan yang paling relevan dengan tugas saya adalah informasi iklim untuk agroindustri dan diversifikasi energi terbarukan. Keduanya berkaitan langsung dengan ketahanan pangan dan transisi energi dari negara ini. Salah satu hal yang paling kritis dalam undang-undang ini dan yang paling berkaitan langsung dengan tugas kami sebagai pegawai BMKG adalah soal bagaimana penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Undang-undang ini secara eksplisit telah mewajibkan lembaga penyiaran publik dan media massa pemerintah seperti TVRI dan RRI untuk mengalokasikan waktu dalam penyebaran informasi MKG. Tidak hanya jika ada waktu kosong, atau bahkan jika tidak ada berita yang menarik, namun mereka wajib menyiarkan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika setiap hari. Informasi peringatan dini seperti cuaca ekstrim, angin kencang, gelombang tinggi, tsunami, dan gempa bumi merupakan informasi mendesak yang wajib segera disiarkan kepada masyarakat tanpa ada penundaan. Lalu, siapa yang berhak untuk menyiarkan informasi MKG tersebut? Undang-undang telah mengatur BMKG sebagai salah satu lembaga yang berwenang untuk menyiarkan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika secara resmi kepada masyarakat. Sebagai calon pegawai BMKG di bidang geofisika, kami menyadari betul mengenai beban tanggung jawab yang kami pikul.
Apabila terdapat kekeliruan informasi dalam penyebaran informasi gempa bumi, contohnya seperti magnitudo yang salah, lokasi yang kurang akurat, atau bahkan penyebarannya yang terlambat, bisa menyebabkan kepanikan massal, atau bahkan yang lebih berbahaya yaitu kelalaian dalam evakuasi. Undang-undang ini bukan sekedar mengenai aturan birokrasi, namun ia juga merupakan perlindungan hukum sekaligus tanggung jawab moral yang kami emban sebagai pegawai BMKG. Ada dua hal terakhir yang ingin saya sampaikan, keduanya jarang dibahas padahal sangat penting untuk diketahui. Yang pertama, soal layanan informasi khusus. Undang-undang ini mengakui bahwa beberapa sektor membutuhkan data MKG yang jauh lebih detail dibandingkan perkiraan cuaca secara umum. Industri penerbangan memerlukan data angin dan turbulensi perlapisan atmosfer, perusahaan minyak memerlukan data gelombang dan data angin di koordinat platform mereka, kontraktor konstruksi memerlukan peta kegempaan untuk merancang fondasi bangunan, bahkan perusahaan asuransi dapat meminta data-data historis kejadian alam sebagai dasar kalkulasi untuk mitigasi risiko. Selain daftar yang telah tertulis di dalam undang-undang, kebutuhan informasi khusus lainnya tetap dapat dilayani sesuai dengan permintaan. Artinya, BMKG dituntut untuk responsif terhadap kebutuhan industri yang terus berkembang. Hal kedua, yaitu kewajiban melaporkan kejadian ekstrim. Bayangkan, seorang petugas di sebuah anjungan penguburan minyak di lepas pantai mendeteksi aktivitas seismik yang tidak biasa atau cuaca yang tiba-tiba memburuk drastis. Menurut undang-undang, ia tidak boleh tinggal diam. Ia wajib segera menyebarluaskan informasi tersebut kepada pihak-pihak di sekitarnya dan sekaligus melaporkannya langsung ke BMKG. Kewajiban yang sama berlaku pula bagi awak kapal yang sedang berlayar di perairan Indonesia maupun pilot yang sedang terbang di wilayah udara Indonesia. Dari sudut pandang instrumentasi, hal ini sangat masuk akal. Jaringan sensor resmi BMKG tidak mungkin menjangkau seluruh titik di perairan dan udara Indonesia yang sangatlah luas. Manusia di lapangan, yaitu petugas BMKG, pelaut, dan pilot adalah bagian dari jaringan deteksi tersebut. Dan undang-undang ini secara eksplisit mengintegrasikan peran mereka ke dalam sistem yang sama dengan instrumen resmi dari BMKG. Kita sudah melewati semua segmennya. Izinkan kami untuk merangkum apa yang perlu kita bawa. Bukan hanya sebagai peserta latsar, tapi juga sebagai calon pegawai BMKG yang sebentar lagi akan bertugas. Pertama, menyediakan informasi MKG bukan pilihan institusi. Ini kewajiban negara yang dijamin undang-undang dan harus dipenuhi dengan standar yang ditetapkan. Yang kedua, informasi itu terbagi dengan jelas. Ada yang untuk semua orang tanpa terkecuali, ada yang untuk kebutuhan teknis sektoral tertentu. Keduanya sama-sama penting dan sama-sama diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, peringatan dini bukan sekedar tambahan, melainkan tulang punggung dari keselamatan jiwa. BMKG melalui media massa memiliki kewajiban hukum untuk menyiarkan sesegera mungkin apabila terdapat potensi kondisi darurat. Yang keempat, BMKG merupakan satu-satunya sumber informasi resmi terkait MKG di Indonesia. Ini bukan soal ego dari kelembagaan atau ego dari satu lembaga. Ini merupakan akuntabilitas publik demi keselamatan nasional. Kepercayaan masyarakat kepada kita bergantung kepada konsistensi dan akurasi informasi yang selalu kita berikan kepada masyarakat. Kelima, sistem ini tidak bisa bekerja sendiri oleh kantor pusat saja, tapi juga butuh bantuan dari orang di lapangan. Contohnya, seperti petugas di setiap stasiun pengamatan di pulau terpencil, awak kapal, hingga pilot. Mereka semua adalah bagian dari sistem ini dan memiliki kewajiban hukum yang nyata. 4 bidang kami, yaitu meteorologi yang menganalisis atmosfer dan menghasilkan perakiraan, klimatologi yang membaca dinamika iklim jangka panjang, geofisika yang memantau aktivitas gempa bumi dan tsunami, serta instrumentasi yang membangun dan merawat seluruh infrastruktur pengamatan, semua merupakan roda penggerak dari satu sistem layanan informasi yang dijamin oleh undang-undang ini. Kami memahami bahwa setelah latsar ini selesai, kami tidak hanya membawa SK pengangkatan kami juga membawa tanggung jawab sesuai dengan amanat yang tertulis di undang-undang ini. Di setiap hari, di setiap stasiun pengamatan, di setiap laporan, dan di setiap peringatan dini yang kami keluarkan. Terima kasih sudah menonton. Kami dari kelompok 3B Latsar CPNS BMKG siap mengabdi.